Halo sahabat si Ember, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian sehat dan gembira, tetap menginspirasi dan setia berkontribusi. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin terus dari awal. Buat kalian yang baru nonton, selamat datang, salam kenal. Ini adalah video keempat cerita tentang Nabi Elia. Jadi ini video yang terakhir. Di bagian sebelumnya kita udah lihat Nabi Elia sebagai the prophet of fire. Nah, kalian yang belum nonton boleh nonton dulu supaya tahu betapa hebatnya Nabi Elia ini. Kata-katanya laksana obor. Oke, ya, langsung aja kita mulai. Di bagian terakhir ini saya bakal ceritain tentang mukjizat yang dikerjakan Nabi Elia. Saya bakal ceritain 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, langsung aja mukjizat yang pertama. Elia menggandakan tepung dan minyak milik seorang janda miskin. Semuanya berawal dari firman Tuhan yang datang kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, pas ketemu janda itu, Elia minta minum. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Pas dikasih, bukannya bilang terima kasih, Elia malah bilang gini, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tahu nggak gimana jawaban si janda itu? Dia bilang begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi si janda ini sudah pasrah sama kondisinya. Dia udah terima-terima aja deh. Dan udah siap kalau sebentar lagi dia dan anaknya mati. Jadi mati nggak si janda ini? Enggak dong, ya. Kan ada Elia. Apa yang dilakukan Elia? Elia bilang, jangan takut, pulang ya, dan lakukan apa yang mau kamu lakukan itu. Tapi sebelumnya ya, bikinin dulu aku sepotong roti bundar yang kecil. Ya. Lalu Elia ngomong lagi, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Hebat kan Elia? Next, mujizat kedua. Tahu nggak apa yang dilakukan Elia? Ceritanya anak janda itu sakit keras sampai meninggal. Nah, udah bisa nebak dong apa mujizatnya? Setelah membaringkan anak itu di tempat tidurnya, Elia berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Terus Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tahu dong apa yang terjadi?
Tercatat di ayat selanjutnya, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Dahsyat ya Nabi Elia. Lengkap deh dia. Hidup di hadirat Allah, bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, bisa bikin mujizat lagi. Kalau pingin snack kalian gak habis-habis, mungkin bisa berdoa dengan perantaraan Nabi Elia. Nah, itu tadi cerita tentang mukjizat yang dikerjakan oleh Nabi Elia. Sekarang saya mau cerita kalau Nabi Elia ini adalah salah satu dari dua tokoh yang paling dihormati dalam Ordo Karmel. Jadi selain Maria Bunda Karmel atau Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, ya, Nabi Elia adalah teladan utama bagi para Karmelit. Malahan Ordo Karmel bisa terbentuk atau berdiri karena pengaruh besar Nabi Elia ini. Meskipun Elia tidak mendirikan Ordo Karmel secara formal, namun karisma dan kehebatannya yang sudah kita bahas tadi, ya, memikat hati banyak peziarah dari Eropa sehingga mereka pergi berziarah, nyebrang lautan, datang ke Gunung Karmel untuk hidup di sana seperti Nabi Elia. Para peziarah atau disebut sebagai para pertapa awali inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Ordo Karmel. Kalau mau cerita yang sedikit lebih lengkap, nonton video saya tentang Maria Bunda Karmel atau Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Satu hal lagi sebelum pamitan. Bentuk penghormatan Ordo Karmel kepada Elia yang paling kelihatan bisa dibilang berupa pengutipan penggunaan kata-kata Elia kepada Tuhan di Gunung Horeb sebagai moto atau semboyan Ordo dan pencantumannya pada logo atau lambang Ordo Karmel. Dalam bahasa Latin bunyinya begini: Zelo zelatus sum pro domino Deo exercituum. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Nah, semboyan itu mewakili semangat yang dihidupi para Karmelit, yaitu mengikuti Yesus Kristus dalam semangat doa, persaudaraan, dan pelayanan. Dengan kata lain, para Karmelit hendak meneladan Elia untuk senantiasa hidup di hadirat Allah dan sekaligus bekerja giat bagi Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Oke, dengan cerita itu selesai deh cerita kita tentang Nabi Elia. Makasih banyak buat yang udah setia ngikutin dari awal maupun yang baru nonton. Pokoknya makasih udah mau nonton. Ya, setia menginspirasi, tetap berkontribusi. Zelo zelatus sum pro domino Deo exercituum. Tuhan memberkati.